Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Putra, M1A1190014. Bila di sini saya akan menjalankan praktikum rangkaian listrik menggunakan Proteus 8.10. Baiklah, yang pertama kita buka dulu Proteusnya. Nah, di sini saya akan membuat project baru dengan klik atau bisa dengan Ctrl N. Nah, di sini ada muncul new project, kita hapus, kita ganti dengan bab 1 hukum Ohm. Next. Ini oleh karena saya sudah membuatnya sebelumnya untuk mempelajari terlebih dahulu, maka ini saja. Kemudian kita next terus sampai dengan finish. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama, memilih V-Search. Nah, ini klik OK. Kemudian yang kedua, pilih resistor. Klik OK. Terus kita buat gambar rangkaiannya. Nah, di sini saya akan mengubah nilai rangkaiannya sesuai dengan yang di modul. Ini menjadi 5 volt dengan cara mengklik 2 kali, terus OK. Kemudian kita ganti ini juga menjadi 100 sesuai di modul praktikum. OK. Nah, kemudian untuk pengukurnya pilih di virtual instrument mode, kita klik sini, kita pilih DC voltmeter. DC voltmeter kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita pilih DC ammeter. Sini sesuai dengan modul. Oleh karena ini modul yang DC ammeternya itu diubah menjadi di miliampere. Nah, di sini kita klik miliampere, kemudian OK. Nah, akan berubah. Setelah ini langsung saja kita buat sambungkan rangkaiannya. Nah, sudah selesai. Setelah ini kita akan mensimulasinya, yaitu dengan klik pojok kiri bawah. Nah, maka akan muncul nilainya 5 volt dan 50 mA. Kemudian kita berhentikan. Demikianlah praktikum rangkaian listrik yang pertama. Bab pertama yaitu mengenai hukum Ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi ke bab 2. Seperti yang pertama, kita buka terlebih dahulu Proteusnya. Kita klik yang sebelah kanan, sebelah kiri pojok paling atas, ini project, atau bisa juga dengan Ctrl N yang sudah dijelaskan. Nah, di sini kita kembali lagi membuat namanya bab
kedua hukum Kirchhoff. Oke, next. Yes. Next lagi sampai finish. Nah, di sini untuk komponennya sama saja seperti yang bab pertama, yaitu Visage. Kita klik OK. Kemudian lanjut lagi. Resistor. Oke. Nah, kemudian untuk rangkaiannya kita lihat di sini. Seperti ini rangkaiannya. Kita perbesar. Nah, seperti ini rangkaiannya, baru kita buat R1, R2, R3, R4, R5. Oke, yang pertama kita buat preserve-nya dulu di sini. Kemudian kita pilih resistornya, klik resistor. Kita buat di sini R1, di sini R2, ini R3, di sini R4, di sini R5. Oleh karena R5-nya tadi posisinya tegak ke atas, maka kita ubah menjadi tegak ke atas dengan cara mengklik kanan, kemudian rotasi. Nah, begini. Kemudian setelah ini kita akan mengubah nilainya sesuai dengan yang ada di modul. Tegangannya menjadi 12 volt. Cukup. Klik 2 kali menjadi 12 volt. Oke. Kemudian diganti menjadi 1K. Oke. Kemudian apa lagi yang diganti? 330, 470. K. Oke. Ini kita ganti menjadi 470. Oke. Kemudian kita ganti ini 680K 2K2. Terus 60K biar lebih jelas. K2. Nah, nilainya sudah sesuai dengannya di modul. Baru kita pilih virtual instrument modenya, yaitu DC voltmeter. Kita buat di sini sesuai di modul. Kemudian kita pilih siammeter di sini. Oleh karena tadi sudah dijelaskan, kita ubah menjadi, bukan klik 2 kali, diubah menjadi miliampere. Klik OK. Setelah dibuat, barulah kita hubungkan rangkaian semuanya. Kita hubungkan.
Nah, udah selesai. Kita lihat apakah sama. Bedanya di sini saya sudah menambahkan virtual instrument modenya. Langsung kita run simulasi. Nah, inilah hasilnya. Tegangannya itu 12 volt, kemudian untuk miliampernya 3,27 miliampere. Kita berhentikan. Itulah rangkaian listrik praktikum rangkaian listrik bab 2 mengenai hukum Kirchhoff. Baiklah, kita lanjut lagi ke bab 3, yaitu seri dan paralel. Bab 3 kita buka lagi Proteus 8 proporsional. Kemudian kita pilih di pojok kanan lagi. Oke, kita ganti menjadi bab 3 seri paralel. Next. Next sampai finish. Nah, barulah kita buat lagi rangkaiannya. Sama saja seperti bab 1-2, kita pilih search. Oke, kita klik OK. Kemudian lanjut lagi, kita pilih Oke. Nah, barulah kita buat rangkaiannya. Pertama kita membuat rangkaian seri. Kita pilih dispersion. Mungkin agak sedikit tapi soalnya mau berdua. Klik sini. Oke. Kemudian R1, R2 sampai dengan R4 di sini. R1. Oke, langsung saja kita ubah. Lanjut lagi R2 sini. Kita ubah lagi. Menjadi rotasi. Ubah rotasinya. Nah, kemudian lanjut tempatnya lurus semuanya. Nah, sudah. Kemudian R4 di sini kita ubah rotasinya, pindahkan lagi. Nah, oke. R1, R2 dan R4. Kemudian untuk alat pengukurnya sama-sama kita gunakan DC voltmeter. Kita taruh dekat sini. Kemudian yang kedua DC ammeter, letakkan di sini. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi membuat, kita ubah ini menjadi miliampere. Klik OK. Kemudian kita ubah nilai
ketegangannya menjadi 12 volt sesuai yang di modul. 12 volt. Oke. Kemudian R1 nya kita ganti menjadi 330. Oke. R2 nya kita ganti menjadi 1K. Kemudian R3 nya diganti menjadi 100. Kemudian R4 nya diganti menjadi 630. Oke, setelah ini baru kita buat rangkaiannya. Kita buat rangkaiannya. Nah, di sini setelah selesai kita buat rangkaiannya, baru kita run simulation. Nah, hasilnya kita bisa di zoom 12 volt dan 5,83 ampere. Nah, kemudian untuk rangkaian paralelnya saya akan buat di sini. Kita kembali lagi ke pilihan V-Search, kita buat lagi di sini. Oh ya, ini jangan lupa di stopkan dulu, diberhentikan. Lanjut lagi kita buat V-Search. Kita pilih V-Search di sini. Kemudian langsung saja menjadi 12 volt. Oke. Kemudian kita buat resistornya lagi.
Setelah ini kita masukkan lagi alat pengukurnya di virtual instrument mode, yaitu DC voltmeter di sini. Kemudian DC ammeternya di sini, di atas sini. Nah, oke. Setelah ini kita ubah lagi menjadi miliampere sesuai dengan modul. Klik OK. Nah, setelah itu kita buat rangkaiannya. Ini rangkaiannya kita sebutkan dulu rangkaian kita delete saja karena tidak lurus. Nah, selesai. Setelah selesai kita run simulation dan hasilnya untuk voltmeternya 12,0, kemudian untuk miliampernya 43,2 miliampere. Nah, itulah mengenai praktikum rangkaian listrik bab 3, yaitu seri dan paralel, rangkaian seri dan paralel. Terima kasih. Baiklah, kita kembali lagi membuat praktikum rangkaian listrik yang keempat, yaitu teorema superposisi. Kita buka kembali Proteus Profesional titik 10-nya. Kemudian kita Ctrl N atau klik 2 kali di pojok sebelah kiri, nomor warna putih. Kemudian lagi muncul nama, kita ganti menjadi bab 4 teorema superposisi. Kita next, kita yes kan saja karena sudah saya buat. Next lagi sampai finish. Nah, muncul kembali rangkaiannya sama seperti bab 1, 2, dan 3. Untuk komponennya kita pilih search, kita klik OK. Kemudian yang kedua resistor, kita klik resistor, kita pilih resistor, klik OK. Kemudian kita pilih kita memulai membuat rangkaiannya seperti yang ada di modul. Kita buat dulu visage-nya di bawah. Kemudian kita
ganti langsung nilainya sesuai yang di modul menjadi 10 volt. Kita klik OK, kemudian kita buat R1 nya di atas. Ini juga menjadi R. Oke, sudah diubah. Lanjut kita buat R2. R2 nya di sini. R2 nya kita ubah nilainya 470. Oke, kemudian R3 nya ini dirubah di rotasi, klik kanan dirubah rotasinya. Kemudian R3 nya di sini. R3 nya kita ubah juga nilainya menjadi 2/2R. Kemudian ini juga diganti menjadi, ubah menjadi seperti ini. Kemudian R4 nya di atas, kemudian R5 nya di bawah. R4 nya berapa nilainya? Nilainya 330R. Kita ubah menjadi 330R. Oke, kemudian yang terakhir R5 nya di sini. Kita ubah juga nilainya menjadi 680R. 680R. Oke. Kemudian kita ubah rotasinya. Nah, setelah selesai kita pilih pengukurnya di virtual instrument mode. Kita pilih voltmeter, DC voltmeter di sini. Di sini juga DC voltmeternya saya ubah. Jadi saya rotasikan. Kemudian untuk DC ammeternya kita letakkan di sini. Diubah. Nah, menjadi seperti ini. Setelah ini baru kita rangkai rangkaiannya. Oh ya, ini jangan lupa diganti menjadi miliampere. Klik OK. Setelah selesai diubah menjadi miliampere dan nilainya sudah pas, baru kita sambungkan rangkaiannya. Terserah mau yang mana terlebih dahulu.
kita sambungkan terus. Jangan lupa ini dihubungkan ke tegangan negatifnya. Nah, sudah selesai. Inilah rangkaian mengenai bab 4 teorema superposisi. Untuk simulasinya kita akan mensimulasikan dengan mengklik pojok kiri bawah. Dan ternyata hasilnya untuk yang voltnya itu kita perbesar, yaitu 10 volt dan 6,79 miliampere. Kita berhentikan setelah saya diukur, kita kecilkan lagi. Nah, setelah ini selesai dan lanjut lagi ke bab 5, praktikum rangkaian listrik bab 5. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut lagi ke praktikum rangkaian listrik bab 5, yaitu rangkaian resistif. Yang pertama, kita akan kembali lagi membuat project baru dengan mengklik 2 kali atau Ctrl N. Maka akan muncul ini projectnya, kita beri nama bab 5 rangkaian resistif. Next. Yes. Next sampai dengan finish. Baru kita memulai membuat projectnya. Yang pertama, mungkin kita akan di sini saya akan membuat 3 rangkaian sesuai dengan di modul, yaitu rangkaian resistif, rangkaian kapasitif, dan rangkaian induktif. Yang pertama, saya akan membuat rangkaian resistif, yaitu yang diperlukan research. Sama tadi mengklik Pick Mode Library, kita pilih research, terus kita klik OK, kemudian kita pilih resistor, kita klik OK. Setelah itu kita memilih induktor, kita Pick Mode Library lagi, pilih induktor, klik OK. Kemudian kita akan pilih kapasitor. Nah, setelah ini kita akan membuat yang pertama rangkaian resistif, yaitu dengan pertama mengklik resistifnya. Yang kita butuhkan yaitu resistor. Kita klik resistornya, kita letak di sini resistornya.
kita ubah nilainya langsung menjadi 100. Oke. Kemudian kita ubah rotasinya. Nah, setelah itu kita pilih di virtual instrument modenya itu AC voltmeter. Voltmeternya di sini. Nah, kemudian untuk DC ammeternya di sini. Karena di sini kita ubah sesuai dengan di modul. Bukan ini guys, yang dipilih itu AC ammeter. Ubah menjadi oke. Kemudian kita akan memilih di sini sinyal generatornya, kita letakkan di sini. Ya, lebih kurang begini. Baru kita buat rangkaiannya. Sambungkan rangkaiannya. Ini adalah rangkaian resistif yang mana untuk simulasinya kita tinggal di run simulation. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita berhenti. Kemudian lanjut lagi kita buat rangkaian induktif atau rangkaian kapasitif dan rangkaian kapasitif. Kembali lagi, kita buat rangkaian kapasitif induktornya, rangkaian induktifnya. Kita buat dulu rangkaian kapasitifnya, yaitu yang dibutuhkan rangkaian kapasitif resistornya di bawah. Kemudian kita ubah nilainya menjadi 100. Oke. Kemudian kita ubah rotasinya menjadi seperti ini. Kemudian yang kita butuhkan yaitu kapasitornya di sini.
ubah menjadi 10N. Oke, kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai sinyal generator, taruh di sini. Setelah itu baru kita buat rangkaiannya. Inilah rangkaian kapasitifnya. Kemudian bisa kita run simulasikan. Nilainya seperti ini. Kemudian kita tutup, nantikan nilainya. Kemudian lanjut lagi membuat rangkaian induktif yang kita butuhkan, sama seperti yang tadi. Kita buat lagi R2 nya. Oh ya, di sini kita ganti R2 nya menjadi R1. Kemudian R2 nya kita buat di bawah lagi. Yang dibutuhkan itu induktor, tetap di sini induktornya. Kita ubah nilainya menjadi 100. Oke, kemudian kita balik menjadi seperti ini. Kemudian kita balik lagi menjadi 120 derajat. Nah, seperti ini sesuai dengan di modul. Kemudian kita butuhkan resistornya di bawah. Terus kita ubah nilainya juga menjadi 100 sesuai yang di modul. Kemudian kita ubah, kita rotasi menjadi seperti ini. Kita nyalakan supaya lurus. Kemudian sama-sama kita butuhkan sinyal generator di virtual instrument model. Kita butuhkan, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu baru kita sambungkan rangkaian.
setelah selesai ini maka selesailah sudah mengenai bab 5, yaitu rangkaian resistif. Ini yang terakhir adalah rangkaian induktifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.